jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan kalau hari ini kita bisa terkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari persiapkan hati, pikiran kita masing-masing untuk kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari semua jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama. Ku nyanyi Hosana. Mataku tertuju padamu.
kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa terkumpul di tempat ini, kami bisa beribadah, kami bisa menyenangkan hati-Mu, kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang akan terlewatkan Tuhan. Semua Tuhan diberkati ketika kami pulang, kami tidak sama lagi Tuhan. Kami dipulihkan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, biar jadi sesuai kehendak-Mu. Berkati setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Berkati, kuduskan dan urapi Tuhan. Setiap jemaat-Mu juga Tuhan, diurapi dan dikuduskan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita tetap dalam penyembahan pada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita masuk untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan Tiba Saat. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, 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 kemuliaan bagi Dia selamanya. Saat ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama Engkau ada bersama. Di setiap musim
di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersama kami Tuhan. Kau ada bersamaku setiap musim kehidupan kami Tuhan. Hidupku, haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
ucapan syukur karena kebaikan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami dapat menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami yakin Engkau menilik akan hati kami Tuhan, kerinduan kami, kesungguh-sungguhan kami, dan kami yakin di dalamnya Engkau sudah memberkatinya. Dan pada saat ini lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan, berkebenaran firman Allah tersingkap buat kami, dan kami benar-benar menikmati dan merasakan ada kuasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala gangguan roh-roh jahat penguasa di udara kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, perasaan kami, menguasai ruangan ini, dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini boleh bersama-sama berkumpul untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Dan saya percaya bahwa dengan segenap hati kita melakukan akan semuanya ini, Tuhan pun pasti memberkatinya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara tentang salah satu sifat Yesus Kristus adalah bekerja tak henti-hentinya. Dan kalau kita memperhatikan kehidupan Yesus selama dia berada di dalam dunia ini, dan pun setelah dia meninggalkan dunia ini, dia naik ke sorga, ada banyak hal yang dia lakukan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Bahkan sampai saat ini pun dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia pun juga mendoakan kita, orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita akan kembali melihat bagaimana Yesus yang bekerja dengan tidak henti-hentinya, dan sebagai seorang yang bekerja, kita dapat memperhatikan bahwa dia bekerja, Yesus bekerja, dan dia dikenal dengan keberaniannya. Saudara-saudara, kalau misalnya kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari, itu pun memerlukan keberanian. Ada keputusan-keputusan yang harus diambil, dan pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar, sehingga kita berani mengambil satu keputusan. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17, kita melihat di sana ada apa yang diperlihatkan oleh Yesus kepada orang-orang banyak yang dinilai adalah melakukan sesuatu yang salah di tempat yang salah. Ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian, Yohanes pasalnya yang kedua, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya di tanah dan meja-meja mereka dibalikannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudara, kita melihat di sini di mana Yesus memperlihatkan sifatnya yang penuh dengan keberanian. Karena dia melihat tempat ibadah atau bait Allah dijadikan tempat jual beli, tempat berdagang. Ini tidak sesuai, tidak cocok, tidak pada tempatnya. Dan ini memunculkan sifat yang ada di dalam Yesus Kristus untuk bisa melakukan sesuatu, mendapatkan keberanian, dan lalu kemudian dikatakan dia mengusir orang-orang yang ada di bait Allah ini karena mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan atau langkah yang dilakukan oleh Yesus di sini, tidak gampang, tidak mudah. Kita melihat dia hanya seorang diri menghadapi orang banyak. Bisa saja mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi dengan keberanian ini Yesus melakukannya, saudara-saudara, karena dia melihat ini sesuatu yang salah. Itulah sebabnya di sini pun kita mengambil satu hikmah bahwa kalau kita bekerja, kalau kita melakukan segala sesuatu aktivitas untuk mencari nafkah, biar kita melakukannya dengan baik, amin, pada tempat yang sesuai dengan yang Tuhan karuniakan kepada kita, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tempat pun, saudara-saudara, ternyata di sini memperlihatkan keadaan atau kehidupan daripada seseorang. Jadi di sini mereka tidak menganggap bait Allah sebagai sesuatu yang suci, yang kudus, yang perlu dihargai, yang perlu dihormati. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka melihat bahwa ini merupakan satu kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan secara materi. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan hanya menilai dari segi keuntungan materi saja, tetapi kita menilai apakah ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Amin, saudara. Sehingga ketika kita menjalankan aktivitas kita, usaha kita, pekerjaan kita, kita tidak terkontaminasi dengan situasi yang ada di sekitar itu. Kita mendapatkan keberanian untuk menjalankan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dan kita berada di tempat yang tepat. Dan kalau itu kita jalankan, saudara-saudara, maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, sebab yang menilai itu kan adalah Tuhan. Sebentar kita akan melihat bahwa dia menilai sampai yang terkecil sekalipun dia tahu. Sehingga hidup kita sebagai orang yang percaya kepada dia, kita memposisikan diri, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kita sudah banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan pada kesempatan ini pun, walau mungkin kita sudah lupa, tetapi kita diingatkan, kalau itu adalah sesuatu yang benar, kita harus mengambil tindakan berani sama seperti Yesus. Yesus berani menentang mereka, berani mengusir mereka, karena mereka berada di situasi atau tempat yang salah. Masa gereja dijadikan tempat berdagang? Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita pun kalau misalnya ada yang berdagang di gereja kan
kita lihat dulu. Kalau di sini, kalau kita perhatikan di sini, mereka mencari keuntungan sendiri. Ada gereja-gereja di luar sana mencari dana, menjual kue, menjual makanan. Kalau itu adalah sesuatu yang untuk kepentingan pelayanan, karena itu pun saudara-saudara nanti kan akan dilihat siapa yang berkorban. Kalau itu pelayanan kan, saya kira itu tidak menjadi satu masalah. Tetapi kan itu mempunyai tujuannya. Misalnya dalam membangun, misalnya seperti di daerah sana mereka suka bikin kantin. Jadi kalau misalnya dalam rangka kepentingan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itu kan tidak terus-terusan. Nah ini saudara-saudara, mereka tentu sudah sekian banyak tahun mungkin mereka jadikan tempat ibadah ini sebagai tempat perdagangan. Jadi sudah menjadi mata pencarian mereka. Dan mereka tidak peduli lagi apakah itu adalah gereja atau bait Allah atau bukan. Yang penting keuntungan materi mereka lakukan. Dan kalau kita mendengar juga saudara-saudara, tidak sedikit orang-orang yang ada di, misalnya di gereja-gereja besar, mungkin mereka jadikan tempat bisnis. Akhirnya banyak yang tertipu. Nah itu saudara, karena tempat yang salah. Gereja itu bukan tempat berbisnis, amin. Gereja itu tempat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, membuat mezbah di hadapan hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ada, kalau seandainya terjadi sesuatu seperti yang dilakukan oleh Yesus mendapatkan atau dia merasa ini perlu untuk dihalangi, ada keberanian yang ada di dalam kehidupan Yesus. Berani karena benar, bukan berani karena salah. Amin. Karena banyak orang mereka suka kelihatan berani tetapi membela yang salah. Tapi di sini tidak ada. Di luar sana begitu banyak. Kita sebagai orang percaya, kita lakukan kebenaran firman Allah, dan saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kemudian di dalam pasalnya yang ketiga, Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah dia berkata kepada Nikodemus, seorang tokoh Alkitab, tokoh agama, orang yang berpendidikan, orang yang punya pengetahuan, orang yang dihormati. Tetapi Yesus dia berani mengatakan, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tegas dilakukan oleh Yesus. Sebab kalau saya katakan lagi, kalau berbicara tentang kebenaran, Yesus dia melakukan itu semua saudara-saudara karena untuk kepentingan hal-hal yang lebih baik atau yang sangat baik, yaitu kepentingan kerajaan sorga. Kalau berbicara tentang kepentingan kerajaan sorga, Yesus tidak peduli apakah dia orang yang dihormati, apakah orang yang berpangkat, tetapi kalau untuk mendudukkan posisi kerajaan Allah itu di atas segala-galanya. Sehingga Yesus katakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara, kebenaran-kebenaran yang kita dengar seringkali itu kan keras banget. Tetapi kalau itu untuk membentuk karakter kita, sikap kita, kita harus terima. Amin. Sebab ketika kita menerimanya saudara-saudara, maka
Di situ Tuhan juga menilai bahwa kita ini, hati kita ini terbuka untuk Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang sudah banyak mendengarkan kebenaran firman Allah, tetapi untuk melakukan kebenaran firman Allah itu tunggu dulu. Yang dipakai apa? Otaknya, kepinterannya. Masa sih? Benar apa enggak? Padahal sudah sekian banyak tahun mungkin dia beribadah, mendengarkan kebenaran firman Allah. Bahkan mungkin sejak dari dalam kandungan ibunya dia sudah menjadi orang Kristen karena ibunya adalah Kristen. Tetapi kalau berbicara tentang kebenaran, melakukan kebenaran, yang ditonjolkan adalah kekuatan jasmani. Yang ditonjolkan adalah otaknya, pikirannya. Kenapa saudara-saudara? Karena terlalu banyak mungkin yang didengar, dari sana masukkan begini, dari sana masukkan begini. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, GPDI pada mulia selalu dihimbau agar supaya satu gereja saja. Amin. Sedikit banyak yang kemana-mana nih. Ada haleluya saudara. Sebab pengajaran yang sesungguhnya adalah pengajaran yang nantinya itu akan membentuk engkau untuk menjadi dewasa dan bertumbuh. Contoh tanaman, kalau tanaman bunga misalnya, kalau bunga itu dipindah-pindahin, itu kira-kira bagus enggak pertumbuhannya? Hari ini di tempat yang satu, besok di tempat yang lain, kira-kira bagus enggak perkembangannya? Lama-lama mati itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, ketegasan kebenaran firman Allah ini sangat penting untuk kita bisa jalankan. Makanya saudara-saudara, saya selalu tekankan, kalau itu kebenaran firman Allah, lakukan itu. Sebab ketika engkau melakukan kebenaran firman Allah, engkau boleh dikatakan engkau sementara menabur yang baik. Yang selalu saya katakan, kalau engkau belum mendapatkan hari ini, mungkin besok. Engkau belum mendapatkan besok, mungkin 1 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan, atau mungkin 1 tahun yang akan datang. Tetapi yang pasti, kalau kita menanam yang baik, pasti kita akan menuai. Tidak mungkin kalau kita menanam yang baik lalu kemudian kita tidak menuai. Berarti salah firman Allah kalau misalnya seperti itu. Dan kalau ada ujian-ujian, ada hal-hal yang mungkin ada angin-angin yang mungkin diizinkan oleh Tuhan untuk menguji kita, saudara-saudara. Kalau itu kita lalui dan kita dapatkan hikmah dari apa yang Tuhan izinkan ini, kebenaran yang Tuhan izinkan ini kita dapatkan dari Tuhan, maka percayalah, di balik penderitaan ada kemuliaan Allah. Banyak orang mungkin tidak mau atau pasti tidak suka menderita. Kalau kita menderita di dalam Tuhan, kalau kita menderita karena diizinkan Tuhan, makanya kan lagi-lagi saya singgung di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Bukankah ini adalah merupakan satu jaminan? Ayat yang ke-28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jalan-jalan ini yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bukankah kalau kita mendapatkan jalan keluar dari masalah kita, bukankah nama Tuhan yang dipermuliakan, saudara? Dipermuliakan bagaimana caranya? Orang lain melihat dia orang yang percaya, dia terbebas dari masalah,
dia melewati masalah bukan karena dia, tetapi karena Tuhan yang dia sembah. Itu kan enak saudara-saudara kedengarannya. Nah, saudara-saudara, kita belajar kepada Yesus yang berani mengungkapkan tentang kebenaran. Dan karena kalau dia berani mengungkapkan kebenaran, pasti dia juga melakukan akan kebenaran itu. Ada haleluya saudara. Jadi dia katakan kepada Nikodemus, engkau harus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali berbicara dari dua hal, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Itu adalah merupakan satu gambaran di mana dikubur dan kemudian dibangkitkan kembali, lahir dari di mana dia dikuburkan, misalnya seperti baptisan air kita ditenggelamkan. Makanya saudara-saudara, berbicara tentang baptisan air itu semuanya dicelupkan, ditenggelamkan. Karena kalau misalnya pikiran kita yang berdosa, kira-kira yang mempengaruhi dosa itu hanya pikiran atau semua tubuh kita? Bagaimana saudara-saudara? Misalnya pikiran kita yang berdosa, kita memikirkan sesuatu yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kira-kira semua tubuh kita ini terdampak atau tidak? Pasti terdampak. Atau misalnya tangan kita ini yang bersalah, kira-kira semua badan kita ini merasa bersalah enggak saudara-saudara? Jadi semuanya saudara-saudara, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Atau kalau misalnya kita kena luka, semua tubuh kita ini berasa enggak? Makanya saudara-saudara, kalau berbicara tentang baptisan air itu harus ditenggelamkan semuanya. Kalau dikubur, kira-kira kalau seandainya hanya badan yang dikubur, kepalanya di atas, bagaimana kira-kira? Saudara jalan dikubur, badannya dikubur, kepalanya di atas. Atau dibalikin deh, kepalanya dikubur, badannya tidak. Saudara mau jalan di situ, kira-kira berani enggak? Nah, itu adalah merupakan gambaran. Demikian juga dengan dibaptis Roh Kudus, semuanya. Bukan hanya hati, bukan hanya pikiran, bukan hanya rambut. Semua dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berjalan dan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat lagi apa yang dikatakan Yesus kepada Pilatus, Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Pilatus ini adalah seorang yang sangat dihormati di satu kota. Dia pemimpin di kota tersebut. Mungkin kalau sekarang wali kota atau apa gitu ya.
atau bupati. Dan ketika dia mengungkapkan akan hal ini, saudara-saudara, maka Yesus berkata bahwa dia tidak ada kuasa. Artinya dia tidak bisa menentukan kehidupan daripada Yesus kalau itu tidak diizinkan oleh Allah di sorga. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Jadi ini memerlukan keberanian yang dapat menempatkan satu ungkapan, satu perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali saudara-saudara, sebagai manusia kita, karena keadaan kita harus toleransi lah, seperti itu. Tetapi kalau berbicara tentang kebenaran, kita tidak boleh toleransi dengan kesalahan, dengan sesuatu yang tidak cocok dengan kebenaran firman Allah. Kita harus tegakkan kebenaran itu. Sebab ketika kita menegakkan kebenaran itu, kita melihat bahwa walaupun Yesus harus mendapatkan penderitaan sebab dia harus disalib, dia dianiaya, tetapi itu adalah untuk kebutuhan keselamatan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Yesus harus lewati itu semua. Yesus harus jalani itu semua. Saudara-saudara, seringkali kita, kehidupan kita tidak mau susah, tidak mau menderita. Jadi apa yang sebenarnya perlu kita tolak, kita terima saja. Karena mungkin kita merasa bahwa ini kan sesuatu yang untuk kebaikan menurut kita, saudara-saudara. Tetapi kalau itu menurut Tuhan tidak, ada saat-saat di mana kita akan terus diingatkan oleh Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kita, dengan cara yang mungkin lebih lagi mengalami penderitaan, tetapi Tuhan akan tetap mengejar kita. Ada berapa banyak kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, karena dia mau lari dari pelayanan, tetap Tuhan kejar. Di mana-mana dia Tuhan kejar dengan berbagai macam cara. Tujuannya adalah agar supaya dia kembali. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan ini. Tadinya dia mau lari dari pelayanan, tetapi Tuhan kejar dengan cara melalui cobaan, melalui ujian. Dan ketika orang itu sadar, dia kembali. Ketika dalam pelayanan, hamba Tuhan itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena mau kembali, mau menyadari akan kekurangan. Dan ini penting dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mendapatkan keberanian dari Tuhan kalau itu kita jalankan atau kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Ada haleluya, saudara? Bisa kita lakukan? Amin. Walaupun susah, walaupun daging ini menderita, mau saudara? Ada haleluya? Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kita semua, ya. Lalu kemudian yang kedua, yang saya sudah singgung tadi, bahwa Yesus bekerja, dia dengan ketelitiannya, dia sangat teliti dalam satu pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapaknya di sorga. Kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-36. Matius 14 ayatnya yang ke-36 dikatakan, mereka memohon supaya diperkenankan menjama jubahnya, dan semua orang yang menjamanya menjadi sembuh. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus memperhatikan, Yesus pun saudara-saudara melihat
kerinduan daripada orang-orang sakit ini, mereka katakan, mereka memohon supaya diperkenankan menjama jumbai jubahnya. Jumbai itu kan sesuatu yang kecil di ujung baju ya, atau jubah. Kalau dulu orang-orang yang ada di zaman Yesus, mereka pakai jubah. Jadi jubah itu kayak tidak ada jahitannya atau gimana saudara ya. Jadi itu lurus-lurus saja, dan di ujung-ujungnya biasa itu ada jumbai. Kalau sekarang apa ya? Kayak mandi kali ya. Hah? Tapi kan itu sesuatu yang kecil. Tetapi kita melihat di sini saudara-saudara, ini pun diperhatikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tahu bahwa sampai sekecil apapun saudara-saudara, kita melihat satu kerinduan daripada orang yang sakit ini, mereka minta supaya mereka diizinkan untuk menjama jubah Yesus. Dan Tuhan melihat akan kerinduan mereka yang terkecil sekalipun saudara-saudara. Tuhan sangat teliti, Dia bekerja dengan begitu telitinya. Jumbai saudara-saudara adalah merupakan satu benda yang kecil di dalam jubahnya Yesus, dan itu pun diperhatikan oleh Yesus. Dan kita melihat sesuatu yang dianggap kecil ini, tetapi ketika diizinkan oleh Tuhan, dikatakan dan semua orang yang menjamanya menjadi sembuh. Saya bisa gambarkan ini juga saudara-saudara, bahwa dalam keadaan apapun, sakit apapun, kalau kita punya kerinduan untuk menilai bahwa Yesus sangat teliti dalam pekerjaannya sampai yang terkecil sekalipun, kita akan dijamah oleh Tuhan. Dan sakit apapun Tuhan pasti sembuhkan. Saat ini saudara-saudara, kita seperti terbalik ya. Kalau dulu siapa yang sakit datang di gereja, didoakan, pasti Tuhan akan sembuhkan. Tapi sekarang keadaan mengizinkan yang batuk, yang pilek, jangan dulu datang di gereja. Memang agak sedikit terbalik, tetapi saya percaya saudara-saudara bahwa ini adalah seizin Tuhan ya, untuk memproses kita juga, memproses hati kita, memproses kerinduan kita. Dan mungkin juga saudara-saudara, ini adalah merupakan satu proses di mana supaya kita bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Di rumah kita kan kita tidak dilihat oleh orang lain, apakah kita berdoa atau tidak. Yang sakit, apakah saudara berdoa di rumah atau tidak. Kalau di gereja kita bisa memperlihatkan, didoakan sama-sama. Tapi kalau di rumah mungkin juga diizinkan Tuhan supaya kita bisa menyerahkan hati kita dan beriman kepada Tuhan, supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Yang sekecil apapun, itu adalah bagian yang kecil mungkin kalau kita sendiri di rumah, tetapi apakah itu kita bisa lakukan? Tuhan pun melihat hati kita. Amin saudara, melihat kerinduan kita. Sebab terlalu banyak memang yang itu bagus, itu baik, tetapi seringkali sudah terlalu mengandalkan manusia. Ini juga mungkin diingatkan oleh Tuhan buat kita, masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Jadi Tuhan sebenarnya izinkan kalau kita mengalami kesulitan, kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Di rumah kita berdoa mungkin, bukan tidak boleh saudara-saudara bahwa selalu menghubungi hamba Tuhan kalau saudara punya masalah, apa-apa baik itu.
Tetapi ada kalanya juga Tuhan proses kita untuk betul-betul kita pasrah ke dalam tangan Tuhan. Karena bukankah hamba Tuhan itu adalah manusia biasa? Jadi kalau Tuhan izinkan masalah itu datang, dan Tuhan inginkan agar supaya kita bergumul secara pribadi mungkin dengan Tuhan, hati kita dinilai oleh Tuhan. Apakah hati kita ini karena manusia atau memang betul-betul karena Tuhan? Nah, ini juga adalah merupakan satu proses yang Tuhan izinkan untuk kita. Karena saya percaya saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan itu pasti yang terbaik. Baik secara materi, teristimewa secara rohani kita. Ada maksud-maksud Tuhan yang Tuhan izinkan untuk Dia perlihatkan kepada kita. Dia izinkan semuanya, tujuannya pasti yang terbaik untuk iman kita dan untuk kebutuhan kita sehari-hari mungkin. Dan Tuhan kita yang adalah ajaib itu akan terus menyatakan kuasa-Nya. Dia melihat mau masalah besar, mau masalah kecil, Tuhan tahu dan Tuhan sangat teliti. Nah, kita lihat lagi saudara-saudara, ada satu ayat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-23. Dikatakan di sana, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Nah, saudara-saudara, peristiwa ini terjadi pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ada yang protes. Lalu kemudian Yesus katakan bahwa kalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Saudara, perhatikan di sini kata seluruh tubuh manusia. Seluruh tubuh seorang manusia. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, bahwa apapun yang ada di dalam tubuh kita, yang terkecil pun yang ada di dalam tubuh kita, itu Tuhan tahu, dan Tuhan kalau sakit Tuhan ingin menyembuhkan itu semua. Karena dikatakan seluruh tubuh seorang manusia. Jadi dia sangat teliti saudara-saudara. Yang mungkin kita tidak lihat di dalam tubuh kita, itu Tuhan tahu. Itulah sebabnya saudara-saudara, bukankah seringkali kita berdoa dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan jamah, kalau ada yang sakit Tuhan pulihkan. Karena kita tidak bisa melihat dan bahkan kita tidak bisa menilai, tidak bisa merasakan mungkin apakah itu sakit atau tidak. Tetapi itu Tuhan tahu. Tuhan itu sangat teliti sampai yang terkecil sekalipun. Sebaliknya, kalau kita pun mengalami masalah, apakah itu masalah kecil, apakah itu masalah besar, percaya enggak bahwa Tuhan tahu? Saudara percaya bahwa Tuhan tahu ada masalah yang kau hadapi? Ada beban berat yang kau alami, ada sesuatu yang saudara anggap ini sangat sulit untuk diselesaikan. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang diperlihatkan oleh Yesus di sini, Dia tahu sampai yang sekecil-kecilnya, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, itu Tuhan bisa lihat. Yesus bisa tahu. Sehingga kalau kita percaya Dia tahu, dengan hati yang sungguh, dengan kita terbuka di hadapan Tuhan, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Apakah itu suami, ataukah itu istri, ataukah itu anak, ataukah itu orang tua,
apakah di dalam usaha, apakah di dalam pekerjaan, apakah di dalam aktivitas kita sehari-hari, siapapun, apapun saudara-saudara, kalau itu adalah merupakan sesuatu yang perlu dibereskan, datang kepada Tuhan. Seperti orang-orang yang sakit tadi, mereka minta izin kepada Tuhan untuk menjamah saja ujung jubah Yesus, maka mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang datang kepada Yesus, mereka datang dengan segenap hati, tidak mendua hati. Sebab firman Allah katakan, orang yang mendua hati, dia tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai masalah, kalau kita mempunyai ujian, tantangan, cobaan, rintangan, dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu kan sampai kedalaman hati kita. Maka Dia pasti akan menurunkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara-saudara, sudah sekian banyak tahun kita mengiring Tuhan, sudah banyak pengalaman yang kita alami dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu kita jadikan sebagai satu kekuatan, sebagai satu langkah maju atau jalan keluar untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena ketika kita melewati masalah itu, Tuhan berikan jalan keluar dalam masalah kita, pasti kita akan meningkat di dalam iman kita kepada Tuhan. Hari kemarin mungkin ujiannya kecil, karena Tuhan tahu bahwa engkau mampu, engkau diberi tingkat yang lebih besar. Sekarang ujian yang engkau alami mungkin agak sedikit besar, tetapi percayalah, kalau engkau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberikan jalan keluar dalam masalah saudara. Kalaupun saudara-saudara masalah itu berat sekali, Tuhan tahu bahwa engkau mampu memikulnya, dan Tuhan banyak sekali cara untuk memberikan jalan keluar dalam masalah yang kita hadapi. Jadi ketika kita percaya, ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bahkan semua masalah kita, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, dan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan memberikan pertolongan sesuai dengan waktu Tuhan, bukan sesuai dengan waktu kita. Tuhan memberkati. Nanti kita lanjut pada minggu-minggu yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mulai dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Amin. Waktu Tuhan, haleluya. Oh Yesus yang terbaik, tak mudah dimengerti, lewat
sesuatu terjadi. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin ada pergumulan dalam hidup saudara, mungkin ada masalah dalam hidupmu. Tuhan punya cara dan Tuhan punya jalan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita selalu melihat kepada Tuhan yang baik itu. Tuhan yang selalu siap menolong kita, Tuhan yang selalu ada untuk kita, Tuhan yang selalu mau mengulurkan tangannya dan menolong kita. Buka mata rohani kita, melihat kepada Dia, karena hanya Dia yang sanggup menolong saudara, hanya Dia yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik, hanya Dia yang sanggup memberkati kehidupan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia mampu dan sanggup menolong saudara. Kita tutup mata kita, buka mata rohani kita, lihat kepada Dia. Dia sedang mengulurkan tangannya kepada saudara. Dia mau menjangkau saudara, Dia mau menolong saudara, Dia mau memberkati saudara, Dia mau memberi jalan keluar yang terbaik buat saudara. Haleluya, haleluya. Kita harus yakin, kita harus beriman bahwa waktunya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini setengah suara. Waktu Tuhan, kita angkat tangan kanan kita, taruh tangan kirimu di dada, yakin dan percaya. Kalau mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jalan yang terbaik buat hidup saudara, percayalah saat ini Tuhan sedang mengulurkan tangannya untuk menolong, menjamah dan memberikan jalan keluar yang terbaik buat saudara. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang gak mudah dimengerti.
terbaik. Dengan setengah suara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Imani saudara-saudara, yakinlah Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetap tutup mata saudara. Percayalah Tuhan punya waktu yang terbaik buat saudara. Mungkin saudara belum mendapat pekerjaan. Mungkin usaha saudara belum maju, belum berkembang. Terus percaya, terus beriman kepada Tuhan. Sebab ada waktunya Tuhan menolong saudara. Ada waktunya Tuhan memberkati saudara dengan limpah. Ada waktunya saudara Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik bagimu. Oleh sebab itu tetap percaya, tetap berharap, tetap yakin kepada Dia bahwa Dia punya waktu yang terbaik buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi doa kami. Percaya dan keyakinan kami terhadap Engkau Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang turut merasakan apa yang kami rasakan. Olehnya Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami dengan kebenaran-Mu. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar benar-benar Tuhan ada kekuatan rohani yang luar biasa dalam hidup kami untuk mengatasi hal-hal jasmani yang berat sekalipun. Kalau kami punya kehidupan rohani terjamin, kalau kami punya kehidupan rohani kuat, kami bisa mengatasi semua bersama-sama dengan Engkau. Terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami Tuhan. Engkau nyatakan hari lepas hari pertolongan-Mu dengan cara-Mu, dengan jalan-Mu. Kami yakin Tuhan tidak pernah kehabisan cara, Tuhan tidak pernah kehabisan jalan untuk menolong kami. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, yang selalu siap menolong dan membela kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah beri jalan keluar. Ada jawaban yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Dan kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kepastian. Kami punya Tuhan yang tidak membiarkan kami berjuang sendiri, karena Engkau selalu membela dan menopang kami. Teguhkan kebenaran-Mu di dalam kami Tuhan, supaya benar-benar hidup rohani kami terbentuk di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia dengan luar biasa. Urapan Allah ada atas hidupnya. Buka rahasia kebenaran firman-Mu baginya. Dia dapat membagikan itu bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu. Dengan tubuhnya yang sehat, dia pun dapat melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan doa Yabes. Nanti saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mana ini? Kiranya Engkau memberkati aku diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat seluruh aktivitas kami. Tuhan tolong kami lindungi kami terbungkus dengan kuasa darah Yesus. Biar apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan bersama dengan Tuhan pasti kami diberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami tetap berdoa. Saudara kami, teman-teman jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong Tuhan, yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang terdampak dengan COVID Omikron, Tuhan Engkau jamah mereka, dan kami yakin Engkau sudah memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami semua kiranya Engkau terus melindungi kami yang ada di surga. Di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa buat bangsa negara dan pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan Engkau pulihkan, Engkau selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa kiranya Engkau memusnahkan, menghentikan, menghancurkan virus COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu di dalamnya ya Tuhan. Dan kami seluruh keluarga, seluruh jemaat, kami semua yang ada di pastori, kami semua dilindungi dari pagarian kuasa Tuhan dan terhindar dari virus corona dan virus apapun, bahkan sakit penyakit apapun, Engkau lakukan dari kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami kembali pulang sampai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan menentukan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita.